separuh dari nabi-nabi ahli Torah kau bunuh dan kau salibkan. Akibat dari menyalibkan, orang itu tidak lolos dari api neraka. Pengikut dari Paulus menjadi orang neraka. Nomor 15-nya. Matius 7, nomor 22, nomor 23. Orang yang memanggil Yesus Tuhan karena percaya Yohanes 1:13, nomor 13. Aku memanggilmu Tuhan, aku menyerahkan hidupku karena kamu itu adalah berkata bahwa akulah guru dan Tuhan. Yesus mengatakan, gila lu ya, kamu sudah tahu saya tidak bahasa Indonesia pada saat itu. Saya bahasa Aram. Yang saya katakan mar. Mar itu bukan Allah. Mar itu artinya cuman Tuhan. Tok tidak bisa berubah menjadi Tuhan. Tuhan itu bahasa Indonesia. Sedangkan saya menggunakan bahasa Aramaik. Saya mengatakan Rabam Wamaran. Rabi, guru, dan Tuhan. Bukan Allah. Jadi ya pakailah akalnya, saudaraku Kepas. Kau bisa bayangkan itu ya, saudara Kepas. Kalau rohmu sudah keluar dari badan, kau tak ada pilihan. Karena roh tidak lagi memiliki kehendak bahwa mau pulang atau mau pergi atau mau lari, nggak ada kehendak. Roh tunduk kepada apa yang Tuhan inginkan. Nah, apa yang kau lakukan di dunia? Rohmu dibuat seperti itu, dibal-balin rohmu. Roh tidak bisa lagi berkehendak. Mumpung kamu masih manusia, mumpung masih roh di dalam tubuh, arahkan rohmu, arahkan tubuhmu untuk tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Anda nggak jadi jatuh miskin kalau Anda menjadi pengikut Yesus. Anda nggak menjadi kurus atau jatuh sakit kalau Anda menjadi pengikut. Yesus itu adalah Muslim. Dia berserah diri kepada perintah Tuhan, bukan Tuhan dia. Kenapa dia kau anggap Tuhan? Karena iblis yang mencobai, iblis yang menggoda ente. Jangan kau dengar Bang Suma, itu bohong. Yesus itu memang Bang Tuhan. Karena dia mengatakan dia adalah guru dan Tuhan. Udahlah Kepas, tutup telingamu. Itu iblis itu. Tapi apakah iblis mau tanggung jawab ketika jasadmu sudah berpisah dengan rohmu? Ingat, sejak kamu dilahirkan sampai kau meninggal nanti, ada satu hal yang tidak pernah terpisah dalam dirimu. Kita sayang kepada ibu yang telah mengandung kita. Tapi ada masa di mana kita berpisah. Entah kita merantau, entah kita pergi sekolah, kita berpisah. Kita sayang kepada anak, tapi ada masa di mana kita berpisah. Entah dia pergi sekolah, entah kita pergi kerja, dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah terpisah sejak dari dilahirkan kita sampai kita meninggal dunia. Apa itu? Jasad dan roh. Nah, ini mau dipisahkan ini. Ketika jasadmu sudah mau dipisahkan dan rohmu, itu adalah perpisahan yang sangat-sangat menyedihkan dan sangat mengharukan. Karena disitulah saatnya perpisahan yang sejati. Roh dan jasad yang tidak pernah sedetik pun berpisah akan saling meninggalkan satu sama lain. Roh akan pergi mempertanggungjawabkan kelakuannya di atas muka bumi, tanah menjadi tanah, tubuh menjadi tanah kemudian. Nanti di hari kebangkitan, tadi tubuh yang sudah hancur lebur akan dibangkitkan kembali. Anda tidak percaya? Baca Yehezkiel 37, baca surah Yasin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah. Itu akan dibangkitkan kembali. Jadi kalau ruh sudah keluar dari jasadmu, nggak bisa lagi kau berkata, saya berat meninggalkan iman saya kepada nenekmu kiper, mana bisa. Pokoknya jasadmu, ruhmu sudah tunduk kepada ketetapan Tuhan. Nggak bisa lagi kau akal-akalan. Mana saya tidak mau terpisah dengan Yesus, saya tidak bisa menanggalkan iman kepercayaan kepada Yesus. Yes, kamu bisa berbicara seperti itu, karena jasadmu masih menyatu. Tapi ketika rohmu keluar dari jasadmu di bawah tanah, kau ditanyai kemudian, kamu tidak bisa berbicara apa-apa. Kenapa? Karena rohmu sudah tidak bisa lagi memerintahkan jasadmu. Jasadmu tidak lagi bisa memerintahkan rohmu. Rohmu akan tunduk kepada ketetapan Tuhan. Lu ketika hidup, lu menyembah ciptaanku, lu menyembah utusanku, maka ku sentil kau. Kayak mana ceritanya? Nah, kesempatan, kamu masih diberi kesempatan oleh Allah. Dipertemukan dengan Bang Suma. Orang-orang yang bertemu dengan Bang Suma, bertemu dengan Bang Handi, Dinda Ardiansa, Dinda Alif, Ahli Sugi, Ukhti Vera, dan juga Inspirasi, itu adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah. Kenapa? Diberi kesempatan kemudian untuk membuka hati menerima kebenaran. Dibandingkan mereka yang menjadi aktivis gereja, tidak pernah kemudian berdebat dengan orang-orang yang paham tentang
kebenaran. Mereka yang aktif, mereka yang pendeta, yang pastor, yang membodoh-bodohkan dirinya untuk tetap menyembah kepada ajaran yang dititipkan Romawi. Tapi anda semua yang pernah berdebat dengan kami umat Islam, itu Tuhan yang menggerakkan hati kalian. Tuhan yang menggerakkan hati kalian. Bukalah hatimu, bukalah pikiranmu, kata Tuhan. Terimalah kebenaran itu, aku menyayangimu. Mungkin ada sesuatu perbuatan baik yang pernah kamu lakukan, sehingga kamu dipertemukan dengan kami Bang Zuma, dengan kami para apologet. Sehingga Tuhan memberikan ruang. Kepas, aku berikan kesempatan kepadamu, karena aku menyayangi kamu. Ayo dengarkan mereka apologet Islam. Mereka tidak akan menipumu dengan mereka mengatakan Yesus itu utusanku, dengan mengatakan Yesus itu manusia suci, dengan mengatakan Yesus terkemuka di dunia dan akhirat, dengan mengatakan Yesus membangkitkan orang mati, dia orang terhormat di dunia dan akhirat, dia suci, dia tidak dibunuh. Itu artinya dia menyelamatkan kau, ingin menyelamatkan dirimu, bukan menyesatkan engkau. Tidakkah kau lihat lisan mereka memuji apa yang kau sembah? Tapi meskipun mereka memujinya, dia memujinya sebatas ciptaan utusan Rasul Tuhan. Tetapi kenapa kau memperbodoh diri hanya gara-gara ikut nenek moyang, hanya gara gelar minum balok, gelar minum tua, gelar topi miring, gelar gemar kemudian makan babi, sampai kau melupakan kebenaran itu. Kau mau hidup berapa tahun, Kepas? Setelah tiba masa nanti, ada masa di mana kakimu tak bisa lagi kamu angkat karena kena urat asam. Ada masa di mana lagi makanan tak bisa lagi masuk di tubuhmu. Kenapa? Karena kena lambung asam. Ada saatnya kau nggak bisa lagi mengunyah. Kenapa? Karena gigimu sudah satu persatu permisi meninggalkan engkau. Ada masa kau tidak bisa lagi membedakan mana cewek cantik, mana yang jelek, karena matamu sudah mulai buram. Itu. Nah, mumpung masih diberi kesempatan oleh Tuhan pencipta kita, kesehatan akal masih ada kemampuan untuk itu, mata masih bisa membaca Quran, kuping masih bisa mendengarkan nasihat, mulut masih bisa menasihati orang-orang untuk ikut kepada jalan yang benar. Manfaatkan itu, jangan masa bodoh. Jangan masa bodoh. Karena kita diberi kesempatan oleh Allah hidup di atas muka bumi ini hanya untuk sementara. Coba, pernah tidak Anda menerawang, ketika saya sudah meninggalkan dunia, saya mau kemana? Oh, aku pergi bersama Yesus. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya Anda mau pergi bersama dengan Yesus? Itu cuma doktrin, itu cuma dogma dari bapak-bapak gereja. Yesus tidak mengenal engkau, dan sinyal itu sudah ada dalam Bible.